Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 1 Desember 2021 di hari peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir. Saudara dan saudariku, semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10a. Dikatakan oleh Nabi Yesaya nubuatnya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menghidangkan suatu jamuan, menghapus air mata dari wajah semua orang. Sedangkan di bacaan Injil, kita akan baca dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Cerita tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit dan melipat gandakan roti serta beberapa ikan. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya ajak Anda merenungkan tema inilah Tuhan yang dinanti, Tuhan yang penuh cinta dan belas kasih. Saudara dan saudariku terkasih, tanda apakah yang Allah berikan kepada umatnya bahwa Mesias yang dijanjikan, Putra Allah yang diurapi, akan datang untuk membawa damai dan berkat surgawinya dan kuasa kerajaan untuk mengatasi kuasa dosa? Pada zaman Yesus, orang-orang sangat mengharapkan Mesias akan segera datang. Mereka merindukan Mesias. Para nabi menubuatkan bahwa Mesias akan datang dengan kuasa Elia dan akan melakukan tanda-tanda yang hebat, tanda-tanda yang luar biasa, yang perkasa, seperti yang dilakukan Musa ketika dia membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Sekitar 700 tahun sebelum Yesus datang, Yesaya juga telah menubuatkan bahwa Tuhan akan menyediakan perjamuan surgawi bagi semua orang dan akan menghancurkan kematian untuk selamanya. Kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Yesus, Putra Allah yang diurapi, dia datang memenuhi janji itu. Pemenuhan janji Allah terjadi dalam diri Yesus. Saudara dan saudariku, mujizat Yesus adalah tanda kedatangan kerajaan Allah dan demonstrasi kuasa Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan kekuasaan jahat. Mujizat Yesus juga menunjukkan besarnya cinta dan belas kasihan Tuhan. Tuhan itu penuh cinta dan belas kasih. Ketika para murid dihadapkan oleh Yesus dengan tugas memberi makan 4.000 orang yang datangnya bermil-mil jauhnya dari sumber tempat makanan, mereka berseru mengeluh, di mana di tempat terpencil ini ada orang yang bisa mendapatkan cukup roti untuk memberi makan mereka 4.000 orang, bayangkan, yang bermil-mil jauhnya dari sumber makanan. Bangsa Israel pun dalam cerita mereka dihadapkan dengan dilema yang sama ketika mereka melarikan diri dari Mesir dan menemukan diri mereka di padang gurun yang tandus. Seperti persediaan mana yang ajaib di padang gurun, Yesus sendiri menyediakan roti yang berlimpah bagi orang banyak yang lapar yang keluar ke padang gurun untuk mencari Dia. Injil mencatat semua orang dipuaskan, mereka makan sampai kenyang, mereka mengambil bahkan apa yang tersisa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus,
Dalam penggandaan roti dan ikan, kita melihat tanda dan lambang dari apa yang selalu dilakukan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita dan Dia peduli. Ketika Tuhan memberi, Dia memberi dengan berlimpah. Injil mencatat bahwa sisa makanan yang ajaib itu lebih dari 7 kali lipat dari jumlah yang mereka mulai. 7 ada simbol kelengkapan, simbol keutuhan. Ketika Tuhan memberi, Dia memberi sampai kita puas. Ketika Tuhan bekerja untuk umatnya, Dia memberi dengan berlimpah, lebih dari yang pantas kita terima dan lebih dari yang kita butuhkan. Dia memelihara kita dengan firman-Nya yang selalu memberi hidup. Dia memelihara kita dengan roti surgawi. Di kerajaan surga, Tuhan akan menjamu kita di meja perjamuannya. Pertanyaan buat kita, apakah kita merindukan dengan penuh harapan akan kedatangan kerajaannya dalam segala kepenuhannya? Tuhan kita nantikan dengan penuh harapan. Dia adalah cinta dan belas kasih. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang dapat memuaskan kerinduan dan rasa lapar dalam diri kami. Semoga kami terus haus akan kerajaan-Mu dan menemukan sukacita dalam hadirat-Mu. Beri kami roti surgawi yang sejati dan beri kami makan dengan firman-Mu yang selalu memberi hidup. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, karya dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.